Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu membuat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Teguran yang Tuhan berikan ternyata tidak hanya ditujukan secara langsung kepada umat Israel, tetapi juga secara spesifik mengkritik para pemimpin yang ada di antara mereka, entah para imam, nabi, dan raja. Teguran ini sekaligus mengingatkan mereka bahwa pelanggaran dan keberdosaan yang terjadi di tengah bangsa Israel bukan hanya kesalahan umat, melainkan juga kelalaian para pemimpin umat dalam memenuhi tugas tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Teguran yang Yehezkiel sampaikan ini pun akan semakin masuk akal ketika kita melakukan kilas balik terhadap catatan sejarah raja-raja Israel Yehuda yang menampilkan pengaruh langsung antara perilaku raja dengan kualitas iman umat Israel. Kemudian ada juga catatan mengenai perilaku imam dan nabi yang telah kehilangan integritas sebagai pelayan Tuhan dan pelayan umat. Mereka semua tidak lagi peduli akan efektivitas dan dampak perannya terhadap pertumbuhan kualitas iman seluruh bangsa, melainkan mereka hanya memperhatikan kepentingannya masing-masing. Di dalam teguran yang disampaikan Yehezkiel ini tergambar dengan jelas bahwa para pemimpin pada saat itu cenderung memperdaya umat yang semestinya mereka berdayakan. Nampaknya di hadapan para pemimpin tersebut, setiap umat hanyalah komoditas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara pribadi. Mereka tidak lagi menganggap umat sebagai individu-individu yang perlu didampingi untuk mengalami pertumbuhan iman dan membangun kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Para pemimpin di Israel pun telah kehilangan keprihatinan, kepedulian, perhatian, dan kesediaan untuk melayani. Sahabat Alkitab, firman Tuhan hari ini telah cukup menunjukkan bahwa bertanggung jawab merupakan salah satu indikator kualitas iman yang perlu kita bangun di dalam Tuhan. Kita perlu mawas diri agar tidak terjebak pada kesombongan akibat status atau jabatan yang kita miliki saat ini ataupun di masa mendatang. Bahkan, pemenuhan tanggung jawab idealnya diwujudkan oleh setiap orang tanpa terbatas pada status dan jabatannya. Di dalam kerangka hidup beriman, pemenuhan tanggung jawab dapat menjadi media bagi tersalurnya berkat-berkat Tuhan bagi setiap pihak yang terlibat di sekitar kita. Itulah mengapa Tuhan memberikan teguran yang keras kepada para pemimpin Israel, karena kelalaian mereka dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap kehidupan umat Israel telah mengakibatkan hancurnya hidup seluruh bangsa. Jadi, apakah Anda siap memenuhi segala tanggung jawab sesuai dengan peran yang Anda miliki saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu memenuhi tanggung jawab dalam segala peran yang saat ini kami miliki. Biarlah kami dapat melakukannya dalam ketulusan dan dengan keyakinan bahwa kami menjalaninya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan menyertai kami. Sehingga biarlah dalam segala pemenuhan tanggung jawab kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkat Tuhan semakin tersalurkan dan banyak orang boleh melihat terang kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin.